warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman. Pada hari ini saya memberanikan diri untuk mentarkib 3 surat, yaitu surat Al-Fatir 34, kemudian Al-Ghafir 7, dan surat Toha 45. Saya mulai dengan surat Al-Ghafir, surat 35 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat ini dimulai dengan saya bacakan, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah artinya segala puji, merupakan isim ma'rifat berakhiran domah dan dia berirob rofa sehingga dijadikan sebagai mubtada. Kemudian dilanjutkan dengan lillahi. Li artinya bagi, huruf jar merupakan awamilul ismi yang mabni kasroh, dan Allahi, lafaz Allah merupakan isim ma'rifat berakhiran kasroh majrur, dan lillahi ini ternyata dia muta'alaq ke khobar mubtada. Sebagaimana kebiasaan kita, bila dia muta'alaq ke khobar mubtada, maka dia menjadi khobar. Jadi lillahi menjadi khobar. Sedangkan berikutnya alladzi artinya yang, merupakan isim mausul yang mabni sukun dan majrur dengan pengaruh dari awamilul ismili tadi. Dan dia majrur karena dia sifat dari Allahi, ya, sifat naat dari Allahi. Karena dia sifat naat dari Allahi, maka dia menjadi bahagian dari khobar, sehingga khobarnya itu melebar sampai ke alladzi. Kemudian karena isim mausul ini mempunyai silah, yaitu silahnya itu azhaba annal hazan, yaitu telah menghilangkan dari kami duka cita. Dan silah ini menjelaskan mengenai mausul, isim mausul yang tadi belum jelas, ya. Nah, silah ini juga merupakan bahagian dari sifat, yaitu sifat dari Allahi, karena dia menjelaskan juga mengenai lafaz Allah. Dan dia sifat ini menyebabkan di kolom nahwu khobar itu melebar sampai ke al-hazan. Sedangkan ashaba artinya telah menghilangkan, merupakan fi'il madi yang mabni fathah, wajan 7 dengan domir mustatir huwa. Di nahunya ditulis fi'il fa'il. Kemudian dilanjutkan dengan anna. An ini adalah huruf jar mabni sukun, sedangkan na artinya kami, domir muttasil yang mabni sukun juga, mahali majrur. Anna ini adalah jar majrur yang muta'alaq ke 5 itu ashaba, fi'il ashaba, dan dia difungsikan sebagai hal di kolom nahu. Kemudian al-hazana artinya duka cita, merupakan isim ma'rifat akhiran fathah yang mansub. Karena dia mansub, maka dia bisa difungsikan sebagai maf'ul bih dari fi'il fa'il. Nah, ashaba annal hazan ini adalah silah mausul dari alladzina yang tadi kemudian merupakan mausul sifat dari lafaz alladzi dan silahnya ke lafaz Allahi. Itu sampai di al-hazan. Kemudian dilanjutkan dengan inna. Inna artinya sesungguhnya, merupakan huruf nasab, huruf taukid disebut juga huruf taukid. Inna nasoba rofa'u. Kemudian dilanjutkan dengan robba. Robba artinya Tuhan, merupakan isim nakiroh, akhiran fathah yang nasab. Karena dia nasab, maka dia menjadi isim inna.
dan di kolom nahu sebagai mubtada. Tetapi karena roba ini adalah mudhof, sedangkan ada mudhof ilaihnya na yang berarti kami, mudhof ilaih ya, dia adalah domir muttasil, maka robbana ini menjadi mudhof ilaih. Nah, sehingga yang menjadi isim inna itu adalah mudhof ilaih ini robbana, dan dia juga sekaligus menjadi mubtada. Selanjutnya dilanjutkan dengan ada huruf lam. Huruf lam ini adalah huruf taukid, disebut huruf muzallaqah. Artinya, tadinya alam ini berada sebelum inna, tetapi konon kabarnya terusir dan dia keluar, dan dia beralih ke khobar. Sekarang dia menjadi penguat atau taukid bagi khobarnya mubtada. Dan dia adalah mabni fathah. Kemudian dilanjutkan dengan ghafurun. Ghafurun artinya maha pengampun, merupakan isim sifat mubalaghah, dan dia berirab rofa. Dia menjadi khobar awal, khobar inna awal. Dan di kolom nahu saya tuliskan dengan khobar 1. Sedangkan syakurun artinya maha mensyukuri, dia merupakan isim sifat mubalaghah dan juga berirab rofa. Dia adalah khobar inna yang sani, khobar sani dari inna, dan di kolom nahu ditulis sebagai khobar inna. Demikian. Kemudian di kolom arti ini saya tuliskan mengikuti perkembangan dari pembahasan sifat segala puji bagi Allah yang itu mewakili alhamdulillah illadzi, kemudian telah menghilangkan dari kami duka cita, itu mewakili ashaba annal hazan. Kemudian inna rabbana la ghafurun syakur, inna rabbana la, sesungguhnya Tuhan kami, inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami benar-benar ghafurun syakur, maka itu dituliskan dengan maha pengampun, maha mensyukuri. Demikian. Langsung ke gambar di bawah itu ada tabur aja ya, Bu. Ya, itu di bagan 1 ya. Bagan 1 ini mengikuti perkembangan tarkib untuk surat Fatir ayat 34, tapi dengan pola bagan ya. Sebenarnya ayat ini dimulai dari waqalu, tapi tidak menjadi pembahasan kita. Kemudian alhamdulillah, alhamdu adalah mubtada. Lillahilladzi azhaba anna hazan itu menjadi khobar dari mubtada. Sedangkan inna rabbana laghafurun syakur, inna rabbana ini menjadi mubtada, kemudian ghafurun syakur menjadi khobar 1 dan khobar 2. Dan di bawah khobar ini ada anaknya ashaba sebagai fi'il fa'il, anna sebagai hal, dan hal al-hazan sebagai maf'ul bih. Itu Pak bagannya. Oke. Baik, silahkan. Kalau ada yang mau memberi tambahan atau perbaikan. Ada nggak? Kalau tidak ada, saya akan memberi masukan. Baik, Di sebelah kanan nahu itu kelihatannya kita sudah sepakat semua ya. Kuningnya betul, khobarnya betul, fi'il fa'ilnya betul. Ke bawah ada mubtada, khobar 1, khobar 2 sudah betul. Kemudian mudhof ilaih untuk 10 dan 11 dijadikan mubtada juga betul. Naik ke atas, yang jadi masalah dalam memberi kotak ketika kita beranjak dari kiri ya, 67 jar majrur. Oke. Udah betul. Sekarang ketika mausul silah, mausulnya yang mana Pak Fauji? Usulnya allazi, Pak. Nomor 4. Iya. Nah, berarti dari nomor 4 sebagai mausul, silahnya adalah... Jadi ini tidak usah pakai mausul ya Pak ya? Udah betul ya, udah ya. betul. Silahnya Cuma adalah maksud... ashaba anna hazan. Nah, berarti ada kotak mausul silah sekarang. Mana Ada di sini Pak. Ah, itu silah kolom J. doang. Ini silah.
Makanya jadi jangan tulis silah mausul, silah aja. silah aja betul ya. Nah, Makanya itu saya tanya. tapi yang ditanya Ya. mausul silah yang mana? Mausul dan silahnya. Dari 4, Pak Fauji. Kalau dari 4 itu sebenarnya tidak ada Pak, karena dia sudah tergabung ke dalam sifat dari Allahi ini dengan Ulang. alazi ini sudah tergabung sini Pak, mausuf sifat ini di Oke, kolom nah I itu ya. dia. Kalau ada mausul, kemudian ada silah. Mausul silah adalah sibeh jumlah ya kan? Kalau mausul sifat Pak, mausul sifat Mausul sifat juga sibeh jumlah. ya, Mausul silah juga sibih sibeh jumlah. jumlah. Ya. Maka setiap sibeh jumlah harus ada kotaknya gitu loh maksud saya. Oh gitu. Jadi 4 sampai 8 itu mausul silah dalam kurung MS gitu. MS ya, betul ya. Mm-mm. Ya. Terus yang mau subsifatnya adalah sejak 3, ya kan? Mausuf sifat ya sejak 3. Mm-mm. Sejak 3 betul nih, udah betul ya. Nah, itu sejak 3. 3 sampai 8 itu udah Ya, betul. udah betul ya. Jadi yang mausul silahnya harusnya sebelah kiri daripada mausuf sifat Ya, posisinya. betul. Itu kalau ini benar Pak, bawali itu pengaruh majrurnya itu sampai ke alazi ya Pak ya? Tidak, Tidak. sampai ke 8. Oh, sampai ke 8 ini. Nah, gitu. Cuma itu aja kok kekurangannya Pak Apakah Fauji. dia melewat? Yang lainnya udah betul semua. Oh ya, Cuma ya, ya, ya. nanti gambarnya sedikit berubah. Oh Ya gitu Pak ya. Fauji udah betul semua. Ini semuanya udah betul. Kecuali gambar yang I dan J. Gambar yang I dan J, yang Kolom I dan J. Iya ya. Nah, saya tunjukkan sebentar. Ya silakan Pak ya. Saya tunjukkan sebentar. Ini I nggak usah dan di stop ya Pak ya. nggak usah. Biarin aja. Biar tidak lari-lari. Bapak-bapak bisa lihat di layar belum? Sudah bisa. Oke, ini ya. Pak Pratiwa udah sampai rumah nggak? Tadi dari saya cepet-cepet pulang. Udah, Pak. Udah, oke. Kita sudah pesta. Apa tadi namanya? Bingko. Lumpia. 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 Nah, jadi gini Pak Fauji, saya Iya, Pak. ulangi. Iya. Ini pelajaran untuk teman-teman yang lain ya. Jadi begini konsepnya. Yang paling pendek, andana 6 dan 7, jen majrur. Ini nggak boleh pecah nih. Karena nggak boleh pecah, dia sebagai sebuah jumlah, maka ditulis JM. Ya kan? Setuju kan? Setuju Pak ya. Kemudian ada mausul. Nomor 4. Ya kan? Ya, betul. Silahnya mulai ada haba, anal, hajan. Setuju kan? Setuju ya. Nah, jadi namanya mausul silah ikat sudah. Diikat nih. Oh gitu ya. Nah, ternyata nomor 3 Allah. Itu ya, Allah itu adalah mausub dan aladi adalah sebagai sifatnya. Karena aladi itu sering dia sebagai sifat atau sebagai badal gitu ya. Ini Ya. kebetulan sebagai sifat dari Allah gitu ya. Oke? Ya. Karena dia sebagai sifat dari Allah, maka tadi si aladi nomor 4 sampai 8 sebagai mausul silah yang tidak bisa dilepas itu sebagai sifat sepanjang MS itu. Mausufnya yang nomor 3, maka 3 sampai dengan 8 jadi MSF gitu. Iya, iya, betul. Ya. Nah, sekarang si MSF ini satu kesatuan, nggak boleh dilepas juga. Ternyata si nomor 3 itu adalah majrur dari nomor 2. Betul kan? Ya, betul. Nah, karena si nomor 3 itu adalah majrur, jadi si MSF ini adalah majrurnya. Jadi jar majrur sepanjang ini. Jadi kalau dilihat digambarkan dalam pikiran kita sebagai sebuah rangkaian buah anggur, ini si jar menyangkol atau memegang Allahu sehingga majrur. Tapi si majrurnya Allah yaitu sebagai mausuf punya sifatnya. Sifatnya sendiri adalah si MS yaitu si mausul aladi. Mausul aladi punya silahnya sejak
adhaba anal hajan. Itu satu kalimat gitu. Iya. Iya, Nah, betul. sehingga sebuah rangkaian buah anggurnya itu satu kesatuan ini tidak boleh dipecah. Namanya apa? Sama Papa Uji disebut khobar, kuning panjang. Iya, betul. Gitu bahasanya. Iya. Dari mana munculnya silah? Silahnya itu si hijau. Mausulnya ini yang tadi terikat, silahnya itu adalah fiil fa'il hal dan maf'ul bi. Sudah betul ini. Kenapa ini jadi maf'ul bih? Karena ini wajan 7. Wajan 7 itu dari zahaba menjadi adhaba, maka dia Ashaban. jadi mutaadi. Udah betul. Iya. Iya. Semuanya udah betul, cuma ngegambar ini ya. Gambar ininya yang harus ini Iya. diperbaiki. Sehingga gambar ininya tadi udah betul mubtada, ini khobar sepanjang ini. Kemudian fiil fa'il hal maf'ul bi sampai di sini kan tadi sudah betul ya di sini. Karena apa? Yang digambarkan semua yang ini sehingga ini tidak kelihatan kan tanda kutip tadi perbaikan Pak Pauji di sini pasti sama dengan Pak Pauji. Ini tadi yang Pak Pauji gambarkan sama sudah. Iya, iya. Gambarnya sudah sama. Iya. Artinya at the end tujuan dari kita itu adalah sebetulnya ini sudah tercapai oleh Papa Uji. Cuma dalam proses sorofnya diperbaiki akan lebih baik. Begitu Ini kira-kira. lebih teratur ya, Pak ya? Lebih teratur Ya, apa? betul kan kelihatan. Kelihatan ya, betul. Gantungannya kemana gitu. Ya, betul ya. Oke, ya. Oke, Pak. Oke, baik. Selanjutnya silakan saya kembalikan ke Pak Uji. Kecuali kalau ada tambahan dari yang lain. Ya. Saya tadi harus keluar supaya kelihatan yang Bapak share tadi. Oke, Silakan dilanjut. lanjut ya. Kemudian saya coba untuk menyajikan tarkib surat Ghafir 40 ayat 7. Surat Ghafir ini bunyinya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Surat ini sebenarnya merupakan penggalan ya, yang penggalannya itu dimulai dari Robba. Robba ini adalah artinya ya Tuhan, dia merupakan isim munada berakhiran fathah dan dia adalah nasab. Dan dia juga berfungsi sebagai mudhof. Kemudian na artinya kami itu merupakan domir mutasil yang mabni sukun, kemudian dia berfungsi sebagai mudhof ilaih. Nah, sehingga Robbana ini ditulis sebagai mudhof ilaih, dan Robbana ini adalah nida mudada yang dengan nida mahzuf, yaitu nida mahzufnya adalah ya. Dan pada kolom nahu disediakan satu kolom kosong yang berwarna putih yang memanjang ke bawah. Kemudian dilanjutkan dengan wasi'ta. Wasi'ta ini artinya engkau meliputi. Ini merupakan fi'il madi mabni sukun yang wajan 4 ya. Itu terlihat pada lam fi'ilnya itu di kasroh ya. Kemudian dia domir anta. Sedangkan di nahunya ditulis sebagai fi'il fa'il ya. Kemudian kula artinya segala. Kula ini ditulis sebagai isim nakiroh saja karena dia diperlukan di isim nakiroh. Kemudian dia berakhiran fathah, dia mansub dan dia bertugas sebagai mudhof. Karena dia mansub, maka dia bisa menjadi maf'ul dari wasi'ta, tetapi karena dia mudhof, maka kita lihat mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya adalah syai'in, artinya sesuatu. Syai'in ini adalah isim nakiroh, kemudian berakhiran tanwin dan sebagai mudhof ilaih. Nah, kulla syai'in ini diketahui sebagai mudhof ilaih, maka maf'ulnya itu menjadi kulla syai'in ini menjadi mudhof ilaih. Selanjutnya rahmatan wa ilman. Rahmatan ini artinya rahmat. Dia merupakan isim nakiroh berakhiran tanwin fathah dan nasab. Kemudian dihubungkan dengan ilman oleh huruf atof. Ilman artinya ilmu,
Dia merupakan isim masdar dari alima ya'lamu ilman, ya. Maktuf ke-6, maktufnya kerahmatan. Jadi ilman ini maktuf dengan waw atof kerahmatan ini. Nah, dia difungsikan sebagai tamyiz. Untuk memberikan gambaran kenapa dia difungsikan sebagai tanwis, karena sebelumnya kita mengetahui ada statement engkau meliputi segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini dirasa belum jelas, masih samar, sehingga fungsi rahmatan wa ilman ini difungsikan sebagai tamyiz untuk menjelaskan sesuatu ini. Begitu kira-kira. Kemudian dilanjutkan dengan fa. Fa ini artinya maka. Dia merupakan huruf atof. Nah, tadinya saya menganggap fa ini atofnya itu adalah atof as-sabab, ya. Tapi karena fato sababiyah dari atof itu memerlukan larangan dan nahi, kemudian dia diikuti oleh fi'il mudhorik, maka saya tidak jadi memilih menjadi atof sababiyah, tapi saya pilih sebagai fahisah, fasihah. Nah, kenapa saya memilih fasihah? Karena begini, saya melihat ada rujukan-rujukan fasihah itu adalah huruf fa yang menyambung kalimat jawab syarat yang syarat sebelumnya itu tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan hanya disangka atau diperkirakan. Huruf ini dinamakan fasihah karena berfungsi menjelaskan atau mengungkapkan hal yang tadinya tidak ada atau tersembunyi, disebut juga tafsil, seperti menjelaskan bahagian yang tidak disebutkan. Jadi ini cocok sekali fasihah untuk kasus seperti ini, karena seakan-akan ya wasiat kula syai'in rahmatan ini menjadi syarat, tapi tidak disebutkan sebagai syarat, hanya difahami aja bahwa dia syarat bagi ikfir lilladzina tabu. Nah, setelah fasihah ini ada ikfir, artinya berilah ampunan, merupakan fi'il amar yang mabni sukun. Dia merupakan wazan 2, terlihat pada lam fi'ilnya yang kasroh. Kemudian dia memiliki domir mustatir anta, dan di nahunya ditulis fi'il fa'il yang berwarna kuning. Kemudian dilanjutkan dengan lilladzina tabu. Li ini adalah huruf jar, disebut huruf jar ikhtisas atau istisqa, yaitu untuk dan atas nama. Dia mabni kasroh, artinya saya artikan di sini sebagai untuk, ya. Alladzi ini artinya orang-orang yang merupakan isim mausul yang mabni fathah, dia mahali jar karena adanya awamilul ismi huruf jar ini, dan dia membentuk jar majrur yang muta'alaq ke ikfir. Jadi lilladzi ini jar majrur yang muta'alaq ke ikfir, dan karena ikfir ini saya anggap memerlukan maf'ul bih, maka saya menyatakan lilladzi ini adalah maf'ul bih ghairu sharih. Kemudian tabu. Tabu adalah fi'il madi mabni domah wazan 3 dengan domir hum, artinya bertobat, dan dia di nahu ditulis sebagai fi'il fa'il. Kemudian dilanjutkan dengan wa sebagai huruf atof, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan ittaba'u, artinya mengikuti, fi'il madi mabni domah dengan wazan 8 dengan domir hum. Nah, fi'il madi ini maktuf ke-13 tabu. Jadi ittaba'u ini maktuf ke tabu dengan huruf atof, dan di kolom nahunya ditulis fi'il fa'il juga. Sabilaka, sabila adalah artinya jalan, merupakan isim nakiroh berakhiran fathah yang beri'rab mansub, dan ini karena dia beri'rab mansub dia menjadi maf'ul bih. Tetapi karena dia adalah mudhof, tentu ada mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya adalah ka, artinya engkau, dhamir muttasil yang mabni sukun sebagai mudhof ilaih, dan sabilaka ini membentuk mudhof ilaih yang menjadi maf'ul bih. Nah, tadi ada isim mausul alladzina. Isim mausul ini setiap isim mausul mempunyai silah.
silah ini berfungsi menjelaskan tentang isim mausul itu, yaitu tabu wattaba'u sabilaka, bertobat dan mengikuti jalan engkau. Nah, jadi ini menjelaskan mengenai alladzina ini. Tetapi istilah mausul ini saya lihat di beberapa referensi dia tidak mempunyai posisi ikrob di dalam kalimat. Artinya dia tidak mempengaruhi nahu, sehingga tabu ini ditulis fi'il fa'il, kemudian waw ini dikosongkan sebagai waw athof, ittaba'u ini juga ditulis sebagai fi'il fa'il, dan sabilaka ditulis sebagai maf'ul bih. Selanjutnya ada wa, huruf athof, kemudian dilanjutkan dengan ki, artinya peliharalah, merupakan fi'il amar, mabni huruf akhir. Kemudian wazannya adalah wazan 2. Kemudian dia merupakan memiliki domir mustatir anta. Dan ki ini maktuf ke-10, ikfir. Ikfir kita itu kan juga fi'il amar, maka dia pilih fi'il amar ini sebagai tempat maktufnya. Dan di kolom nahu ditulis fi'il fa'il. Kemudian him ini adalah domir muttasil mabni sukun yang mahali nasab, sebagai setiap domir muttasil yang mengikuti fi'il fa'il maka dia selalu menjadi maf'ul bih. Tapi di sini kita tulis sebagai maf'ul bih yang pertama, karena berikutnya ada azabal jahim. Azabal jahim ini, azaba adalah artinya azab, merupakan isim nakiroh yang mansub ya, nasab, dan dia adalah mudhof. Jadi dia tidak bisa sendiri saja sebagai maf'ul bihnya, harus ada mudhof ilaihnya, yaitu al-jahimi, neraka jahim. Al-jahim ini adalah isim makrifat berakhiran kasroh, dan dia adalah mudhof ilaih dari azaba. Jadi azabal azim adalah mudhof ilaih, dan dia ditulis sebagai maf'ul bih yang kedua. Dan di kolom arti itu juga seperti yang tadi, mengikuti perkembangan dari tarkib ayat. Ya Robbana itu ya Tuhan kami, wasi'ata kulla syai'in, engkau meliputi segala sesuatu, rahmatan wa ilman, rahmat dan ilmu. Fa kosong ya, ighfir lilladzina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang jahim. Demikian untuk tarkib dari ayat Al-Ghafir ayat 7 ini. Gambarnya apa, Pak Oji? Iya, Pak. Gambarnya disajikan di bagan 2. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat dari perkembangan tarkibnya, maka bagian nahu dari tarkib ini kuning semua ya, tidak ada warna lain. Dimulai dari Robbana itu munada. Nah, ada garis-garis putus-putus di kanan karena Robbana ini merupakan penggalan dari penggalan ayat sebelumnya, sehingga dia tidak dijadikan fix di sini pemutusnya, hanya putus-putus saja. Robbana munada. Kemudian setelah Robbana ini semuanya menjadi kalimat doa. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka azab wa qihim azabal jahim. Itu menjadi kalimat doa atau nina munada. Sedangkan wasi'ta ini adalah fi'il fa'il. Kemudian kulla syai'in tadi kita menetapkan sebagai maf'ul bih, dan rahmatan wa ilman kita tetapkan sebagai tamyiz. Kemudian fasihah tadi ya. Ighfir lilladzina tabu. Ighfir ini adalah fi'il fa'il. Lilladzina sebagai maf'ul bih ghairu sharih karena dia isim yang mansub ya. Tabu juga sebagai fi'il fa'il. Dilanjutkan dengan wattaba'u sabilaka. Ittaba'u merupakan fi'il fa'il. Ittaba'u itu ikutilah, fi'ilnya fi'il amar. Sabilaka, sabila
ka adalah mudhof ilaih yang menjadi maf'ul bih. Dan waqihim azabal jahim, wahnya huruf ataf, qi-nya fi'il fa'il yang maktuf ke ikfir, kemudian him merupakan maf'ul bih 1, sedangkan azabal jahim merupakan mudhof ilaih yang ditulis sebagai maf'ul bih 2. Begitu. Saya kembali ke ayat. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau memberi masukan untuk bahan diskusi, silakan. Iya, Mohon tanya izin Pak. Pak Musrif. Silakan, Pak Widi. Iya, terima kasih Pak. Pak Fauzi, mohon dilihat di tabelnya ini Pak. Tabel. Nomor 9 Pak. Nomor 9 ke bawah. Nomor Sudah betul tadi ke atas, Oh, yang ini bagian maksudnya. 1. Bagan tadi. Nah, Bukan itu. bagan, maksud saya Ya udah, itu tabel. maksudnya. Iya, Tabelnya nomor tabel. 9. 9 ya. 9 Nomor V. 9 fa Ya, maka fa itu. ya. Ya, fa maka. Ya, itu digeser sedikit ke bawah Pak Fauzi, maaf. Iya, iya. Bawa ke bawah ke sini gitu. Terus. Iya, digeser ke bawah sedikit. Nah, ini kan terlalu Ya. jauh. Mana nih? Kok nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Nggak Pak kelihatan. Widi mau lihat yang Terlalu mana? jauh, Pak. Ini 9, 9 ada ini. 9, 10, 11 dan ke bawah, Pak. Ada kelihatan Ya, kan? kurang ke atas, Pak. Oh, kurang ke atas ya. Kurang ke Ya. atas. Terus. Ke atas ini. Terus, Pak. Terus ya Bukan, 10-nya. Pak. Maksud saya 9, 10, 11. 9, 10, 11 ke bawah, Oh, iya, Pak. iya. Ini ya. Ya. 9, 10, 11 gitu. Iya, itu. Iya. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. 9, 10, 11, 12, 13. Nih, sudah sampai sini. Nah, iya, sampai sini. Kalau saya melihat sih ininya kan di sini ada tulisannya ikfir lilladzi tabu wa ini wa apa nih nomor 15? Watabau Watabau sabilaka. sabilaka. Nah, Sampai kalau 17. saya ngelihatnya ini jar majrurnya itu yang nomor berapa? Nomor 11 ya. 11, 12, Nomor 11 Ya, itu bawah. sampai ke bawah sampai ke 17. Ini. 17. Jadi Oh, gitu. maf'ul Jadi bih harus ghairu geser ini berarti ya. shorihi. Enggak, ini anu Sama saya Pak, seperti pendapat tadi. pendapat aja. Tapi Pendapat saya aja. ya, tapi pendapat saya itu saya kalau Hah? iya. Pendapat saya itu maf'ul bih ghoiris, ini bukan maf'ul bih ghoiri sorry, bisa juga maf'ul bih ghoiri sorry, itu dari nomor 11. 11 sampai ke nomor 17. Nah, itu jadi sehingga di bawahnya ada fi'il fa'il, kemudian ada fi'il fa'il lagi, kemudian ada maf'ul bihnya jadi hijau gitu. Gitu Pak, kurang lebih. Ya, tapi pendapat saya begini Pak ya. Jadi lam ini huruf awamilul ismi ini hanya memajarurkan alladzina. Dia tidak memajururkan silahnya karena silah ini ada fiil ya di sini. Nah, ini nggak tahu ya, ini pendapat saya dari satu rujukan, maka saya ikutin sehingga akhirnya kuning semua gitu. Iya. Pak Pauji, sebentar. Ya, Pak. Ya. Untuk supaya bisa menjawab sama dengan Pak Pauji, buka surat yang sebelumnya tadi. Surat yang sebelumnya ini, yang ini. Coba ya, naik lagi. Nah, lihat. Ya. Anggap aja yang sudah dibetulkan ya. Ya. Alladzi sebagai mausul. Silahnya adalah adhaba anal hazan. Ya. Adhaba anal hazan itu adalah hijau. Kenapa dia hijau? Karena dia anak kalimat dari aladi yang mausul itu. Dia silahnya. Ya. Pak Widi barusan ingin di ayat berikutnya dibuat begitu. Turun ke bawah. Gitu kan Pak Widi maksudnya kan? Iya betul Pak. Maksud saya coba begitu. naik. Ada, ya. Supaya 7 sampai Ada 17 mausul kelihatan. Turun. Yes. 7. 9, 10 sampai 17. Nah, maka 9 kalau sampai ada 17. mausul,
nomor 12 gitu. Maka si maf'ul bih ghairu suri itu adalah bablas sampai ke 17. Oleh karena itu sejak 13 warnanya jadi hijau gitu. Itu ya, ya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena jar majrurnya jadi bablas ke bawah kan gitu. Kenapa dia? Karena tadi gambar yang pertama mausulnya, makanya saya bilang mausul dengan silah itu harus jadi satu gambar gitu. Itu aja yang jadi kekeliruannya Papa Uji di sorobnya itu adalah membuat gambarnya itu sehingga di kanan menjadi tidak bisa hijau gitu kan. Padahal Ya, harusnya ada hijau hijau. Ya. gitu. Anak kalimat itu permasalahan. Tapi boleh saya berpendapat, Pak? Ya, Ya. Jadi kalau di atas ini kenapa ya, bisa hijau? Karena alladzina ini sifat. ya, Sifat ini itu menyatu dengan kolom nahunya ini, khobarnya ini gitu, Pak. Jadi sehingga sifatnya ini, silahnya ini juga mempengaruhi khobarnya gitu. Tapi kalau di sebentar. sini dia Sebentar Pak Uji. Sebentar, naik ke atas. Ingat bahwa nomor 4 itu adalah sebagai sifat terhadap alohi nomor 3. Betul kan? ya betul. Sehingga si 3 nyambung ke 4. Diteruskan. Si 4 adalah mausul. Kepada siapa? Kepada 5. Sehingga nyambung lagi. 5-nya punya hal dan maf'ul bih nyambung sampai ke 8. Itu penyebabnya Papa Uji. Sehingga tadi makanya gambar I dan J-nya Papa Uji, kolom I dan J itu harus diperbaiki seperti yang saya, betul. supaya si hijaunya Kelihatan. menjadi jelas dia digantung oleh aladi kan gitu. Ya. Makanya ke halaman berikutnya sama, statusnya tuh sama persis. Kalau ini kan jar majrur, Pak. Ya, Nggak apa-apa ya. Bukan ulangi sifat, yang ya. mana? Yang apa ini? Lilladzi ini kan jar majrur. Jar majrur Iya. itu kan ya. Iya betul. Beda dengan sifat kan? Tidak harus sifat, yang penting si B jumlah. Ulangi. Oh gitu. Ya. Setiap si B jumlah tidak boleh diputus. Oh gitu. Nah, ini kan jar majrur juga si B jumlah, gitu. Majrur juga sudah jumlah ya. Nah, naik lagi ke atas, coba naik lagi ke atas, ke yang sebelumnya. Iya. Yang sebelumnya, coba lihat. Nah, yang Papa Uji di sini kan jar majrurnya juga lillahi jar majrur. Iya. Tapi kemudian bisa dibablaskan ke bawah, bahkan ini sampai ke nomor 8, gitu kan? Ya. Oke. Ya, baik, Pak, baik. Terima kasih Pak Widi. Berikutnya Ya, ada sama-sama, lagi? Terima kasih, Pak. Ada Pak. Ya, silakan. Ya. Tadi dijelaskan Pak, ada jawab, ada kalimat jawab terhadap sesuatu syarat yang mahzuf. Nah, jawab tersebut itu tidak kita gambarkan Pak di dalam tabel ataupun di dalam bagan. Di Nahu maksudnya? Ya. Iya, di Nahu. Pak Fauji, coba Ya, Pak. diulangi, jelaskan apa namanya fa-fasihah. Jadi ini kita baca aja, Pak ya. Ya. Fa-fasihah adalah huruf fa yang menyambung kalimat jawaban syarat yang syarat sebelumnya tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan hanya disangka atau diperkirakan. Huruf ini dinamakan fasihah karena berfungsi menjelaskan atau mengungkapkan hal yang tadinya tidak ada atau tersembunyi, disebut juga tafsil, seperti menjelaskan bahagian yang tidak disebutkan. Begitu, Pak? Oke, alhamdulillah. Ini benar. Dan Parangkuti juga benar. Artinya begini, setelah ada tertulis mau Pak Fasihah atau Pak apa dan sebagainya, ini mau menunjukkan bahwa di bagian Nahu harus ada syarat dan jawab. Oh, gitu. Nah, gitu. Jawab aja apa syarat dan jawab, Pak? Syarat dan jawab. Mari, saya tunjukkan ya Pak Fauji ya. Saya tunjukkan. Iya, Pak. Saya tunjukkan ini untuk menjawab Pak Fauji dan menjawab Pak Widi nih, dua-duanya saya tunjukkan. Iya. Dua soalan ini kayak orang Malaysia aja. Dua soalan ini terlihatkah
di Lihat layar? ya, ada ya. Masih 2 ya. Enggak, Iya kan? bagus ya. Ini Ya. cerita tadi saya ulangi supaya Pak Fauji teringat. Nanti diperbaikinya begini ya Pak Fauji ya. Iya, Pak. Jar Tersusun rapi gitu, Pak majrur, ya. majrurnya ini punya cangklongan ke mausub. Mausub sifat punya cangklongan di sini ke mausul. Iya. Mausul silah, silahnya sendiri adalah anak kalimat. Nah, oleh karena itu ini jadi hijau terhadap yang sudah dicangklong di atas. Maka ketika yang ini, tadi cerita Fasihah itu di sini nomor 9 kan Pak Rangkuti ya? Ya. Ya, ya Pak. Nah, karena Pak Fauji bilangnya Fasihah, Pak Rangkuti bilangnya huruf syarat fa adalah merupakan jawab dari huruf syarat yang mahdhuf. Yaitu harusnya ada di mana? Harusnya ada di nomor 3. Di wasita ini ada in. Ada huruf, ada adat syarat yang mahdhuf. Maka ditulislah di sini syarat. Nah, mahdhuf in. Nah, Betul, iya. gitu. Iya, betul. Jadi ini adalah syarat. Iya. Tapi innya tidak ada. Sehingga fa-nya di sini adalah jawab dari syarat yang mahdhuf dari nomor 3 tadi. Maka ini jawab sampai bawah gitu. Itu permintaannya Pak Rangkuti. Setuju Pak Rangkuti? Ya, setuju Pak. Nah, Ya, nanti dibikinkan begitu, Pak ya. ya oke. Sekarang jadi ini Pak Fauji ilmunya udah betul, cuma menerapkannya belum gitu ke sini ya. Oke. Sekarang Pak Widi tadi inginnya nomor 13 sampai 17 adalah hijau. Betul. Kenapa? Karena 15 sampai 17 itu maktub kepada 13. Pak Fauji juga sudah begitu. Sehingga ini walaupun ada dan, ada waw, di sini dikosongkan pun tahu hijau dengan hijau dihubungkan oleh dan. Dan ini ditulis maktub. Clear kan? Clear, Pak. Tetapi si hijau ini adalah silah. Sama dengan cerita tadi. Iya, Silah terhadap si mausul aladi. Iya. Inilah yang mengakibatkan ini anak buah daripada aladi. Nah, aladinya itu ternyata dicangklong oleh si jar di atasnya. Dan jar majrurnya ini adalah maf'ul bi ghoiru sori tadi. Sehingga Pak Widi minta maf'ul bi ghoiru sorinya bablas sampai bawah. Sampai ke bawah, Karena ya. ini anak kalimat. Itu kan Pak Widi ya? Udah tidur Pak Iya. Widinya. Pak, ini mic-nya baru dinyalain, Pak. Sorry, Oh, betul. gitu. Maksudnya begitu. Maksudnya gitu kan Pak Widi ya? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, jadi 2 permasalahan sudah terjawab. Permasalahan Ya. Pak Widi dibuat gambarnya menjadi begini dan di kirinya JM-nya dibablaskan dan MS-nya dibawaskan sama dengan contoh sebelumnya di ayat sebelumnya. Dan Pak Rangkuti cukup diganti di sini tadi adalah jawab dari syarat yang mahdhuf atau dalam kurung fa fasihah begitu. Sehingga muncullah di sini sebagai jawab dan ini nanti sebagai syarat. Tapi syaratnya nanti nyari-nyari adat syaratnya mana. Makanya ditulis syarat, di mana mahdhuf innya gitu ya atau adat syaratnya. Jadi menjadi terjelaskan fasihahnya, sifatnya ini gitu. Kalau yang bawah saya kira sudah betul ada maf'ul bi 1 dan ada maf'ul bi 2. Sehingga gambarnya sedikit berubah Pak Fauji. Kata Pak Fauji tadi, Ya. tidak ada hijaunya, semua kuning. Jadinya akibatnya ada ya. begini. Pak Fauji tadi cuma di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian ini maf'ul bihnya Pak Fauji cuma sepotong tadi itu Iya, cuma betul. sampai sini nih. Nah, jadi Pak Fauji tadi sepotong di sini, ini naik di sini jadi pada kuning kalau Pak Fauji. Nah, harusnya si fiil fa'il dan maf'ul bih yang ini adalah hijau gitu ya. Iya, Karena maf'ul bihnya bablas sampai di sini menurut Pak Widi begitu. iya. Dan menurut Pak Rangkuti, inilah yang disebut grup syarat. Ini adalah grup jawab. Di sini dikasih fa. Pak Fauji Fasihah bilangnya seolah-olah di sini ada in di depannya gitu. Yang mahdhuf begitu kira-kira. Silakan kalau ada yang lain lagi saya kembalikan ke Pak Fauji.
Pak Fauzi, munculkan lagi yang Pak Fauzi. Iya, Pak. Kalau ada lagi yang lain selain 2 poin tadi. 2 poin itu memang 2 yang paling penting. Hmm, Sebentar. Hmm, Udah muncul, Pak? Sedang proses kelihatannya. Nah, udah muncul. Ya. Belum muncul, belum. Hah, belum? Udah. Ada. Sama-sama di Semarang masa beda. Saya udah kok. Semarang jauh Semarang. Udah, Pak, udah. Dinaikin Pak Fauzi. Sedikit, Naikin Pak. ya. Nih. Gimana, Pak? Itu antara apa? Jawab nida munadanya dengan nida munadanya harus ada garis, Pak. Yang ini. Dengan Ya, ke atas saya, ke atas. Turunin. ya, Nggak Ini bergerak Pak Fauzi. kan gerak nih, Pak. Nggak nggak gerak. Oh, nggak gerak ya? Coba keluar lagi terus masuk Ini lagi. ini salah masuknya kali ya. Pilihnya jangan yang gambar, tapi pilihnya yang Excel. Nah, Udah ya, udah. Pak. Udah. Ya, Iya. coba digerakkan bisa nggak? Bisa. Nah, sekarang udah bisa gerak. Ini saya mau merubah tapi belum jadi nih, Pak. Ya, nantilah nggak apa-apa. Ya. Kan tadi sudah ada dari saya nanti. Oke, silakan. Pak Ke atas, Pak. Pratiwa. Ke atas, Pak. Ke atas. Ke atas Iya, nida yang nomor munada. satu, nomor 1. Iya, nida Nah, munada. itu. Ya. Antara 2 dan 3 nggak ada garis, Pak, yang putihnya. Antara 2 dengan 3 nggak ada garisnya. Oh, gitu ya. Ya, Iya. harusnya ada. Ya, Iya, harusnya ada garis. daripada saya nggak komen, Pak. Nah, gitu. Betul semua saya. Oke. Iya. Bagus. Dah, Ada langsung lagi Pak. yang lain? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke ayat yang ketiga. Yang ketiga ya. Ya. Ayat yang ketiga itu adalah surat Toha, surat 20 ayat 45. Bunyinya Rabbana innana nakhafu ayyafruto alaina au ayyatagha. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Dimulai dengan Robba, ya Tuhan. Kemudian ini juga ada kesalahan, barangkali harus dikasih dikasih garis ya. Ya, garisnya jangan lupa. Nanti Pak Pratiwa minta garis. Nanti Pak Pratiwa minta garis lagi. Itu nanti aja ya. Iya. Robbana ini seperti yang tadi ya. Robba itu sebagai mudhof dan nanya sebagai mudhof ilaih sehingga dia membentuk mudhof ilaih. Dan Robbana ini bertugas sebagai nida munada dengan nida yang mahzuf ya, nidayanya mahzuf. Kemudian dilanjutkan dengan huruf inna. Inna artinya sesungguhnya. Sesungguhnya ini adalah huruf nasab, huruf taukid, dan inna nasobah rofa'u. Nah, artinya kami merupakan domir muttasil, mabni sukun, mahali nasab, merupakan isim inna karena dia nasab ya. Dan karena dia isim inna, dia berfungsi sebagai mubtada. Nakhofu artinya khawatir. Dia merupakan fi'il mudorik wazan 1 berakhiran domah dan dia rofa dengan domir nahnu. Di kolom nahunya ditulis fi'il fa'il. Kemudian dilanjutkan dengan an, artinya bahwa ya an ini adalah huruf masdariyah, huruf nasab, mabni sukun, mahali nasab ya. Kemudian yafruto itu artinya dia akan segera menyiksa. Dia adalah fi'il mudhorik mansub
wazan 3 dengan domir mustatir huwa. Dan ala itu artinya atas, huruf jar, mabni sukun, dan na itu domir muttasil, mabni sukun mahali jar. Nah, alaina ini membentuk jar majrur yang muta'alid ke-7 ke yafruto ini. Sedangkan an ini menimbulkan masdar muawal, yaitu masdar muawalnya ayafruto alaina. Ayafruto alaina masdar muawal dari yafruto. Nah, masdar muawalnya itu sudah saya lihat di beberapa referensi itu diganti dengan isim fartohu. Fartohu itu artinya artinya melewati batas gitu. Itu ada di Mahfud Yunus halaman 313. Kemudian di kolom kanannya nakhofu ini fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Tadinya nakhofu ini adalah fi'il mudhorik lazim. Tetapi karena adanya masdar muawal ini yang bisa berubah menjadi isim, yaitu mudhof ilaih, maka saya menganggap bahwa nakhafu ini bisa berubah menjadi muta'adi, yang bisa mempunyai maf'ul. Maf'ulnya itu adalah takwil dari masdar muawal ini. Maf'ul bih di sini. Sedangkan yafruto sendiri adalah fi'il mudhorik wazan 3 dengan domir mustatir huwa, di kanan ditulis fi'il fa'il. Sedangkan alaina itu adalah jar majrur menjadi maf'ul bih ghairu sharih. Nah, karena ayafruto alaina itu mempunyai takwil yang bisa menjadi maf'ul bih, maka kolom kanan ini menjadi hijau dan fi'il fa'il maf'ul bih ghairu sharih menjadi biru. Sedangkan mubtada sedangkan tadi saya lupa menjelaskan bahwa inna ini adalah isim inna sebagai mubtada dan khobarnya adalah nakhofu ayafruto alaina au an yatagha, itu menjadi khobar sehingga khobarnya itu memanjang sampai ke bawah. Selanjutnya dilanjutkan dengan au itu adalah huruf atof ya, ini bukan sudah ada perubahan, bukan kata sambung di huruf atof ya. Kemudian an sama dengan di atas, huruf nasab, isim masdariyah yang mahali nasab. Kemudian yatagha artinya dia akan melewati batas, merupakan fi'il mudhorik yang mansub, wazan 3 domir mustatir huwa. Dan jadi an yatagha ini sebagai masdar muawal, maktuf ke masdar muawal yang di atas ya, 67 ayat fruto. Nah, sedangkan sebagai masdar muawal dia mempunyai takwil. Takwilnya itu adalah toryanahu. Itu saya peroleh dari Mahfud Yunus. Ini kurang besar ya. Itu si kanan 3 ya. Sebentar ya. Saya perlebar. Ya. Mahfud Yunus halaman 237. Nah, di sini yang saya jadi khobar dari inna ini, khobar dari inna itu mulai dari nomor 5 sampai nomor 12. Kemudian khobar di nahunya sama, nomor 5 sampai nomor 12. Sedangkan tadinya nakhofu ini adalah fi'il lazim, tapi dengan adanya ayafruto alaina dan au ayatagha yang ditakwil dari masdar muawal, maka dia menjadi maf'ul bih dan di bawah juga maf'ul bih karena dia maktuf. Saya lanjutkan dengan bagannya. Nah, di bagan sama ya. Robbana itu sebagai munada. Inna nakhofu ayafruto alaina
au ayataro itu sebagai kalimat doa atau ninda mudada. Kemudian na itu karena dia nasab dia menjadi mubtada, sedangkan nakhofu ayyafruto alaina merupakan masdar muawal yang ditakwil menjadi ayyafruto alaina nakhofu ini adalah fiil fa'il, ayyafruto alaina masdar muawal yang ditakwil menjadi isim ya, menjadi maf'ul bih, dan au ini adalah atof ya, dan an yatagho juga masdar muawal yang ditakwil menjadi maf'ul bih, dan yatagho ini adalah fiil. Jadi begini bagannya. Sebentar Pak Fauji, Ya Pak. jangan dulu naik. Ya. Kalau melihat ada fiil fa'il warna hijau, Ya. kemudian berikutnya ada maf'ul bih 2 biji, biasanya ditulis maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 gitu kan? Iya, iya, betul. Ini maksudnya begitu atau maksudnya 1 maf'ul bih? Oh, maksudnya tuh dia sebenarnya 2 maf'ul bih, Pak. 2 maf'ul bih. Oke. Iya, 2 maf'ul bih. Jadi enggak jadi 1-2 gitu. Kalau 1-2 kan jadi menyatu itu artinya. Artinya Kalau 1-2 nggak pakai atau, nggak pakai wawu, nggak pakai huruf atau. jadi ini maksud saya dari masdar muawal yang pertama itu ada menimbulkan maf'ul bih, dan dari masdar muawal yang kedua itu juga menimbulkan maf'ul bih gitu, Pak. Iya, tapi karena di situ ada wawu, Jadi wawu di- atau di- atau bisa aja ya. Ya. Bisa dikasih ini ya. Langsung aja. 1 gitu ya, Pak. bukan, justru salah jadinya. Salah. Jadi 1. Artinya itu maf'ul Yang bih menyatu. itu bablas, itu 1 maf'ul bih, Oh gitu. Oh, ini yang saya 1 ragu. maf'ul bih. Kalau bablas ya. Berarti ini Iya. dihapus dulu ya. Dibablasin. Kemudian ini juga dihapus juga dulu. Dihapus. Enggak, aunya tetap, tapi aunya pendek, Ya, aunya pendek ya. titik-titiknya pendek. Ya, saya rubah di HP, Pak. Oke lah, nanti coba ke atas, ke tabel sehingga Ya. maf'ul bihnya itu tidak putus seperti itu, Pak Fauji. Jadi ini nyambung ya. Jadi 1 maf'ul bih. berarti ini nggak hijau lagi, Pak. Yang nomor 11 ini. Biru boleh, an itu sebetulnya boleh biru karena an itu adalah adat daripada masdar, huruf masdar terhadap si kalimat betul. masdar. Dia sebetulnya itu bisa biru semua, kecuali aunya boleh putih. Silahkan nanti diperbaiki lah, itu mah gampang. Ya. Silahkan yang lain kalau ada yang memberi diskusi atau masukan. Ya. Tuh, nah nanti kita kalau balik gimana? Mau ke sana? Kalau balik. Jalan ke sana. Arah Ya, sana ya? kalau gitu gini, sebelum Pak SP bicara, saya masukin gambar saya dulu. Ya, Bentar. silakan, Pak ya. Nah, jadi gini maksud saya Pak Fauji yang barusan saya bilang, kenapa dia, nah kita lihat nih, Ya. ini sudah betul Pak Fauji, Ya. ini juga sudah betul. Ini dia sebagai mubtada gitu ya, karena ini isim ina jadi mubtada. Ini adalah taukid sebagai nasorbar, udah betul Pak Fauji. Ini khobar sudah betul. Fiil fa'il tadi ini udah betul. Maf'ul bih. Nah, Iya, betul. kenapa dia nyambung? Karena ini isim kata Pak Fauji. Iya. Yang ini juga isim. Iya. Ini maf'ul bih, ini juga maf'ul bih, tapi ada penghubung huruf atau. Ya. Berarti ini satu kesatuan. Misalnya, saya makan jambu dan mangga. Maka yang disebut maf'ul bihnya itu jambu dan mangga. Iya, betul. Berbeda dengan kalau ada 2 maf'ul bih. 2 maf'ul bih itu saya memakan jambu tapi tidak pakai mangga. Gitu, tidak pakai wawu, tidak pakai dan. Ya. Saya memakan jambu, mangga, ini itu, atau saya memakan jambu, kucing atau apa gitu yang tidak pakai wawu. Itu menjadi maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 gitu.
Nah, kalau ada wawu, maka wawu itu penghubung atau huruf atop itu penghubung gitu, menjadikan dia bersama. Jadi si hendaknya mengsiksa kepada kami atau hendaknya atau dia itu nanti akan lebih melewati batas, si Firaun itu, dia itu adalah si Firaun, itu adalah satu sebagai maf'ul bih. Nah, jadi begini gambarnya, fi'il fa'il maf'ul bih bablas, Ya, fi'il fa'il maf'ul bih yang kata Pak Fauji jadi isim itu diselangi oleh titik-titik fi'il fa'il lagi gitu kan. ya. Nah, jadi gitu. Jadi titik-titiknya dipendekin. Nah, tetapi ini satu maf'ul bih karena tadi di sini ada au, ada huruf atop. Kalau pakai huruf atop jadi satu kesatuan. Kalau tidak ada huruf atopnya, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2, maf'ul bih 3 kan gitu misalnya. Ya, Saya bisa, mau Pak. nah gitu ya. Kembali ke metodenya. Jadi ini udah betul tadi warnanya udah betul, cuma tinggal di sini ada maktub yang nomor ini nih. Nah, karena ada wau maktub ke 69. 6 sampai 9. Ya. Ini yang biru ini diikat dengan au dengan ini. Jadi ini satu kesatuan. Gitu. Ini udah betul. Masdar muawal, masdar muawal. Masdariyah tadi ya. Jadi masdar muawal, masdar. Ini jadi isim, ini jadi isim begitu. Nah, ini digabung bahwa ini bagian sebagai maf'ul bih dari fi'il fa'il. Clear. Setelah ini satu kesatuan, fi'il fa'il maf'ul bih, ini adalah menjadi khobar ina. Sehingga ini jadi khobar. Udah betul Pak Fauji. Ini Bapak Fauji udah betul, ini udah betul. Hanya bagian di sininya aja. Jangan diputus si maf'ul bihnya. Ini satu kesatuan. Karena ada au. Karena Baik, ada Pak. atau. Ya, Ya. itu aja. Baik, Pak. Ya. Silakan kalau yang lain ada yang berbeda. Kelihatannya sama Pak Fauji ya dengan teman-teman yang lain. Karena sama, silakan dilanjut dengan rangkuman. Pak Pratiwa, Ada ininya Pak, sedikit apa di silakan. terjemahannya gimana Pak Busi? Iya, Pak Fauji teman-teman. silakan. Terjemahannya itu Rabbana itu ya Tuhan kami, ya. Kemudian inna na khofu ayafruto alaina itu sesungguhnya kami khawatir dia akan menyiksa atas kami. Kemudian au an yatagho atau bahwa dia akan melampaui batas. Itu terjemahannya, Pak. Kalau yang di bawahnya Berarti apa terjemahannya itu nggak pakai bahwa, berarti dia udah mengikuti langsung apa masdar sorihnya ya. Boleh kelihatannya Kan begitu. sebetulnya kan dia terjemahannya Harus ada bahwa sesungguhnya ya. kami khawatir bahwa dia Yan, akan yan, menyiksa. an ini ya, an ini ya. Iya. 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 Kalau yang kedua ada bahwa, konsisten nih Pak. Jadi Yang kedua bahwa annya tuh diterjemahkan bahwa, tapi yang pertama enggak, ya harusnya mungkin pakai bahwa lagi kali. yang di atas Ya. ini ya. Yang di atas pakai bahwa aja, nggak apa-apa. Nggak usah dijadikan masdar sorih, tetap aja masdar muawal. Udah Pak Iya. tuh, Pak. Bahwa sesungguhnya kami khawatir dia akan menyiksa kami atau bahwa akan melampaui batas. Udah Pak. Ya oke, bahwanya di atas malah lebih enak. Bahwa sesungguhnya kami khawatir dia akan menyiksa kami atau dia akan melampaui batas. Nggak usah diulangi bahwa karena pakai atau. Nah, itu lebih enak. Iya, iya. Iya. Itu ya. Oke, maknanya ini ada pertanyaan, dianya siapa? Dianya Fir'aun. Nah, karena ada ayat sebelumnya tentang Ada ayat Fir'aun. Iya, Gitu. betul. Jangan sampai dianya Allah. Enggak, dia Nah. Fir'aun itu yang bengis dan sadis itu kan Fir'aun, Pak. Nah, berarti ada di halaman sebelumnya, di ayat Nah, ayat sebelumnya. ayat 44. Oke. Iya. Sekarang maknanya tiga ayat ini belum dibahas sama Pak Fauji. Boleh? Mau dibahas sekarang, Pak? Ya, silakan. Bentar, saya membaca aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam. Selamat malam teman-teman. Malam ini insya Allah saya akan membacakan kesimpulan 3 ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatir 35-34, surat Al-Ghafir 47, dan surat Toha 20-45. Pembahasan ini akan saya urut menjadi muqaddimah, bacaan ayat beserta terjemahannya, penjelasan ringan tentang struktur ikrab, serta hikmah atau nilai tadabbur dari masing-masing ayat. Sebelumnya saya akan berdoa. Rabbi shrahli sadri, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, terangkan hati dengan zikir. Aku niatkan presentasi ini sebagai ibadah. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Aku telah menyiapkan materi ini dengan sebaik-baiknya, lalu aku serahkan hasilnya kepadamu. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahul qawli, semoga teman-teman dapat memahami perkataanku. Yang pertama, surat Fatir 35 ayat 34. Judulnya syukur karena duka dijauhkan. Ditutup dulu ininya coba. Ya. Saya harus buka ya. Syukur karena duka dijauhkan. Mari kita baca Al-Quran surat Al-Fatir ayat 34. Suratnya adalah qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Terjemahan globalnya kira-kira mereka penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ayat ini menggambarkan penduduk surga yang sedang bersyukur. Mereka merasa duka cita dunia sudah dicabut oleh Allah, sehingga ucapan Alhamdulillah pun terbit secara spontan. Pesan utamanya bersyukur kepada Allah atas nikmat dan perubahannya, serta meyakini bahwa Allah Maha Pengampun dan penyuka syukur. Dalam ayat ini ada kalimat inna rabbana laghafurun syakur. Partikel inna di sini membuat kata Rabbana, Tuhan kami, menjadi mudhof ilaih, mubtada, dan laghafurun syakur menjadi predikatnya. Artinya, secara lugas, sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Pensyukuri. Kita lihat di sini ada penggunaan 2 sifat Allah, Al-Ghafur dan Asy-Syakur, yang menunjukkan Dia memberi balasan baik pada hamba yang bersyukur. Hikmah atau nilai tadabbur dari ayat ini adalah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jika suatu saat kita merasakan kesedihan, kita diajak percaya bahwa Allah bisa mengubahnya menjadi kebahagiaan. Sama seperti penghuni surga yang lega dan bersyukur ketika duka mereka dihapus oleh Allah. Kita pun hendaknya mengucapkan Alhamdulillah dalam suka dan duka. Sebagai renungan, pernahkah kita merasa sangat sedih, lalu tiba-tiba diberi jalan keluar? Itu momen yang tepat untuk mengucapkan syukur kepada Allah, seperti yang dicabdakan oleh ayat ini. Yang kedua, surat Al-Ghafir 47. Judulnya rahmat dan ilmu Allah yang meliputi. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Artinya, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Ayat ini menjelaskan dialog para malaikat yang selalu bertahmid dan beriman kepada Allah. Mereka memohon ampun atas umat Islam agar Allah mengampuni hambanya yang bertaubat dan taat, karena mereka yakin rahmat dan ilmu Allah seluas-luasnya. Secara i'rab sederhana, kita perhatikan kata faghfir, ini bentuk perintah fi'il amar, dan kata kerja aghfara, mengampuni. Awalan yang merupakan fa fasihah, seakan-akan dia itu berkata, karena engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu, merupakan syarat, karena maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, merupakan jawab. Juga ada frasa wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Subjeknya tersirat anta atau Allah, dan wasi'ta adalah kata kerja bentuk masa lalu
yang berarti engkau telah meliputi. Lalu kulla syai'in menjadi maf'ul dan rahmatan wa ilman menjadi tamyiz untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh kulla syai'in itu. Hikmah dari ayat ini adalah keyakinan akan luasnya rahmat dan ilmu Allah. Para malaikat sudah yakin sepenuhnya hingga mau berdoa memohon ampun bagi kita yang beriman. Dari sini kita belajar betapa mulianya posisi tabu bertobat dan taat yang ditunjukkan oleh frasa sabilaka wattaba'u sabilaka. Jika Allah sudah mengetahui segala hal dan rahmat dan luasnya ilmunya luas, maka berdoalah sebanyak-banyaknya meminta ampun kepada Allah. Malaikat saja mendoakan kita, apalagi kita sendiri yang masih lemah, tentunya harus selalu memohon ampun. Tadaburnya, jika kita ingin selalu mendapat rahmat Allah, utamakanlah bertobat dan menjaga agar kita selalu berada pada jalannya, karena janji Allah melindungi kita dari azab neraka jahim bagi yang bertobat dan beramal saleh. Yang ketiga dan yang terakhir, surat Taha ayat 20. Surat Taha surat 20 ayat 45. Judulnya permohonan saat takut. Ayat terakhir kita adalah qala rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina au ayyatagha. Maknanya keduanya Musa dan Harun berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia Fir'aun akan segera menyiksa kami dan akan makin melampaui batas." Di sini Nabi Musa dan Harun meluapkan rasa khawatir kepada Allah, saat hendak menghadapi Fir'aun yang kejam. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman pun tak merasakan takut ketika menghadapi kezaliman, tapi mereka mencari perlindungan kepada Allah. Di sisi i'rab perhatikan inna nakhafu ayyafutu alaina. Partikel inna di sini menegaskan ucapan mereka, sesungguhnya kami takut. Kata nakhafu adalah fi'il mudhari' lazim yang tidak membutuhkan maf'ul. Tapi karena adanya fi'il mudhari' lazim ini diikuti oleh masdar muawwal, maka fi'il ini menjadi muta'adi. Kami takut diikuti huruf an yang menghubungkan anak kalimat yafutu alaina. Ya Fir'aun akan menyiksa kami. Ditakwil menjadi fartuhu, sifat melampaui batasnya. Au an yatagha yang ditakwil menjadi tughyanuhu, sifat-sifat aniaya sebagai sifat aniayanya sebagai maf'ul bih. Kedua takwil masdar muawal ini menjadikan fi'il lazim menjadi muta'adi. Cukup sederhana. Yang penting adalah mereka menyadari dan mengungkapkan perasaan takutnya kepada Allah. Hikmah ayat ini sangat kita rasakan pentingnya mengadu kepada Allah saat merasakan takut dan terancam. Musa dan Harun memberi contoh bahwa tidak salah mengakui rasa takut dan memohon pertolongan. Kita diajarkan untuk jujur kepada Allah tentang kondisi kita karena Allah Maha mengetahui keadaan kita. Nilai tadaburnya, jangan pernah segan berdoa kepada Allah saat sedang diuji atau tertekan. Kesimpulan tarkib dan hikmah. Ketiga ayat yang kita bahas tadi tersusun membentuk jalur iman yang indah. Pertama, Toha 20:45, kita melihat Nabi Musa Harun sedang diliputi ketakutan menghadapi kezaliman Fir'aun. Mereka segera berdoa meminta perlindungan. Yang kedua, para malaikat bersyukur dan memohon ampun meyakini rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu sehingga mereka berdoa agar orang-orang yang tobat dan taat mendapat ampunan dan lindungan Allah. Akhirnya Fatir 35-34, penghuni surga mengucapkan Alhamdulillah karena Allah telah menghilangkan segala duka cita mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Alamin. Hebat, Bapak Uji komplit, plit. Alhamdulillah. Oke, siapa yang akan menutup doa?